Oke, halo guys, balik lagi dengan gua Krisna tapi nggak biru. Bagaimana nih sobat ngelamun, puasanya lancar? Jangan sampai mokel ya, sebentar lagi lebaran loh. Di video kali ini saya akan membahas sebuah film berasal dari Amerika yang bergenre horor tapi komedi. Kalian semua pasti tahu kan atau pernah lihat dengan boneka monyet ini? Yap, seperti yang monyet punya Toy Story ya guys ya, tapi bedanya ini memegang sebuah drum. Gimana jadinya jika kalau boneka selucu itu menjadi penyebab matinya warga kota? Sangat menyeramkan bukan? Dan tanpa basa-basi mari kita gaskan The Monkey 2025. Film dibuka dengan seorang pilot yang mendatangi sebuah toko barang-barang antik. Yeah, it's not even mine. It was just this. Kemudian pilot tersebut menawarkan sebuah boneka monyet dan drum di bagian perutnya. Namun keanehan pun di sini terjadi, di mana boneka monyet tersebut tiba-tiba memukul drum dengan sendirinya. Kemudian memperlihatkan seekor tikus yang menggigit sebuah benang, hingga yang terjadi hingga pegawai toko itu pun harus mengalami mulus ekstrim di perutnya. Apakah yang sebenarnya terjadi terhadap boneka monyet tersebut? Sehingga pilot itu pun harus membakarnya. Kita pura-pura tidak tahu dulu aja ya guys, dikarenakan film The Monkey 2025 pun baru saja dimulai. My name is Hal Shelbourne. Kemudian scene pun beralih ke beberapa tahun setelah kejadian tersebut. Kemudian film akan berfokus kepada dua orang anak kembar, yaitu Hal dan Billy, di mana Hal yang ingin sekali membunuh kembarannya yaitu Billy. Sampai-sampai Hal membayangkan kepala Billy yang tertimpa bola bowling. Itu hanyalah sebuah hayalan, di mana Hal sekarang sedang duduk di belakang mobil. Sesampainya di rumah, Hal dan Billy pun mulai mencari barang-barang yang bisa ia pakai peninggalan ayahnya di gudang. Dan ternyata pilot yang kita lihat awal scene itu adalah ayah mereka berdua. And I'm his next of kin, so legally? Dan kemudian dengan polontongnya Billy pun memutar kunci di belakang monyet tersebut. Kemudian monyet tersebut pun mulai bergerak, dan apakah yang akan terjadi? Kita lihat terlebih dahulu aja ya guys ya. Kemudian di sore harinya Billy dan Hal pun diajak oleh kakaknya ke sebuah restoran. Namun ibunya tidak ikut dengannya karena ada sebuah kesibukan. Di mana sesampainya ia di restoran dan sedang menunggu makanan tersedia, tiba-tiba eta si bagoy, mereka berdua pun menyaksikan kakaknya terpotong di hadapan matanya. Kemudian di hari dimana kakaknya akan dimakamkan, pendeta mengungkapkan bahwa semuanya itu adalah kecelakaan. There's no accidents. Kemudian setelah pemakaman, Billy dan Hal pun ditenangkan oleh ibunya atas kepergian kakaknya. With clothesline and screaming through duct tape over our mouth. Kemudian di keesokan harinya di sekolah, Hal pun mendapatkan bullying dari teman-temannya. Sampai-sampai ia pun harus pulang ke rumah tanpa celana. Lalu kemudian pada malam harinya Billy menganjurkan Hal untuk membawa boneka monyet tersebut di acara sekolah agar tidak mendapat bullying. Dan akibat sangat polosnya, Hal pun membawa boneka monyet tersebut di acara sekolahnya. Dan ternyata di sini Billy mencoba untuk menjebak Hal agar mendapatkan bulian-bulian yang lebih parah lagi dari teman sekolahnya. Sampai-sampai Hal pun harus pulang dengan berlumuran buah pisang di badannya. Dengan rasa kesal kepada Billy, Hal pun langsung bergegas ke kamarnya dan meminta monyet tersebut untuk membunuh Billy. I wish Bill was dead. Hingga Hal pun memutar kunci pada monyet tersebut, dan yang terjadi What the fuck? bukannya Billy, malahan ibunya yang harus menjadi korban selanjutnya dari monyet tersebut. Kemudian setelah kepergian ibunya, Hal dan Billy pun diurus oleh pamannya yang bernama Chip, bukan Chip yang bisa teleport ya guys ya. Kemudian di malam harinya, Hal pun langsung menghancurkan boneka monyet tersebut dengan cara mencincangnya. Dan di sini keanehan pun terjadi, di mana boneka monyet tersebut menghasilkan darah. Kemudian setelah hari pemakaman, Billy dan Hal pun langsung dibawa ke rumah bibi serta pamannya. Chopped it up. Doesn't look chopped up to me.
Pada malam harinya Billy menanyakan siapa yang memutar kunci monyet tersebut. Namun di sini Hal pun merasa sangat bersalah dan menyembunyikan semua itu dari Billy. Kemudian Billy pun akan mencoba keanehan tersebut dengan cara memutarnya kembali. Di mana sekarang yang menjadi korbannya adalah pamannya sendiri, yaitu Paman Chip yang tewas terinjak-injak oleh kuda. Kemudian di keesokan harinya mereka berdua pun memutuskan untuk membuang boneka tersebut ke dalam sumur. Dikarenakan keanehan-keanehan yang membuat mereka kehilangan orang-orang terdekat mereka. Kemudian scene pun beranjak ke 25 tahun setelah kejadian tersebut. Di mana scene memperlihatkan bibi mereka yang baru terbangun dari tidurnya. Dan ia mendengar suara-suara yang sepertinya orang memasuki rumahnya. Ia pun bergegas untuk mencarinya hingga yang terjadi ia pun harus terjatuh dan mukanya pun dipenuhi dengan kail ikan. Namun kesialan tidak berhenti di situ. Ketika bibi ingin memasak, tiba-tiba kompornya macet dan yang terjadi kemudian scene memperlihatkan Hal dewasa yang sedang bekerja di sebuah supermarket. Kemudian pada saat itu Hal menemui atasannya dan menyampaikan sebuah ide untuk memperbaiki supermarket tersebut. Sepulangnya bekerja, ia mengunjungi satu psikiater untuk masalah pernikahannya bersama istrinya. Free school project, and like it or not, you're one of the branch. Dan ternyata di sini Hal sudah mempunyai anak yang bernama Peter. Kemudian scene berpindah kepada beberapa minggu sebelum kejadian bibinya Hal meninggal. Pada saat itu di kota ada acara lelang yang ternyata di sana ada boneka monyet tersebut. Kemudian boneka monyet tersebut dibeli oleh seseorang bernama Andy. Ia pun meminta uangnya kepada kedua orang tuanya. Scene pun balik lagi dengan perbincangan Hal dan anaknya Peter. Setelah itu Hal pun langsung bergegas untuk tidur. Di mana di dalam tidurnya ia bermimpi didatangi oleh makhluk kera besar. Kemudian ia pun seperti akan dijagal oleh kera tersebut. Sentak Hal pun langsung terbangun dari tidurnya. Kemudian setelah itu Billy yang sudah lama menghilang tiba-tiba menghubungi Hal. It is at the bottom of a well. Billy menyuruh Hal untuk pergi ke rumah bibinya untuk mencari boneka tersebut. Dan di sini mulai lagi ada kejadian aneh di mana tiba-tiba AC yang terdapat di atas atapnya tiba-tiba jatuh ke bawah. Arus listrik pun dengan cepat menyebar ke dalam kolam renang dan menyebabkan meledaknya istri dari Hal. Dari kejadian tersebut, Hal langsung mengajak anaknya untuk berkemas dan menuju rumah bibinya. Di mana pada saat itu anaknya mulai kebingungan atas apa yang mengakibatkan ibunya meninggal. Namun di sini Hal masih menyembunyikan kebenaran terhadap kematian ibunya. Hal pun bermimpi kembali atas tragedi kematian ibunya pada saat ia masih kecil. Try not to kill everybody around you. Akibat pertanda yang ia dapatkan di mimpi, ia pun langsung bergegas menuju rumah bibinya. Sesampainya Hal di sana, masih terdapat beberapa garis polisi di area rumah tersebut. Kemudian tak lama dari itu ia pun dikagetkan dengan seorang wanita bernama Barbara, yaitu sekretaris dari almarhum bibinya. Di mana ia mengungkapkan sebuah fakta, yaitu Billy saudara kembar Hal. Kemudian Hal dan Barbara pun mulai melihat-lihat ruangan yang ada di rumah bibinya. Dan Barbara pun memberitahu perihal kematian-kematian aneh yang ada di sekitar rumah tersebut. Kemudian di sisi lain Peter sedang melihat-lihat album foto kenangan ayahnya bersama kembarannya Billy. Namun ada sebuah ruangan penyimpanan yang terkunci, di mana ruangan tersebut yang dimaksud oleh Billy. Di sisi lain Peter masih kebingungan terhadap kebohongan yang sudah ayahnya ciptakan selama ini. Di sini Barbara memaksa untuk membuka pintu tersebut dan yang terjadi apa yang menyebabkan Billy ingin sekali membunuh Hal sampai-sampai ia membuat jebakan seperti itu. Kemudian pada malam harinya Hal pun harus diinterogasi oleh pihak kepolisian. Kemudian tak lama dari itu Hal pun menerima telepon dari Billy yang memastikan kematian dari Hal itu sendiri. Wait, Bill, where are you? Setelah menerima telepon, Hal pun tidak sengaja melihat buku yang berisi tentang nomor telepon tetangga bibinya. Kemudian scene memperlihatkan Billy yang sedang terbengong dan terdiam di sebuah sofa.
I suddenly knew the terrible truth about everything. Di mana Billy mengetahui bahwa hal yang telah memutar kunci dari boneka monyet tersebut yang mengakibatkan ibunya harus meninggal. Dan hal yang ingin diminta oleh Hal sebenarnya ialah membunuh Billy. Namun faktanya orang yang telah memutar boneka tersebut tidak akan mati oleh takdir yang dibuat oleh boneka tersebut. Malah takdir kematiannya malah menimpa orang-orang di sekitarnya seperti ibunya. Dan ternyata di sini Billy mengalami gangguan jiwa dan ingin sekali membalas kematian ibunya terhadap Hal. Sampai-sampai ia membeli boneka monyet itu dari anak yang mengikuti lelang di awal scene tadi. Tak lama dari itu anak tersebut meminta kembali bonekanya untuk dia koleksi. Namun Billy enggan untuk memberikannya kembali. Kemudian anak tersebut memikirkan cara lain, yaitu menyamar sebagai polisi, di mana ia menggunakan pakaian dan senjata milik ayahnya. Di sisi lain, Hal membawa potongan kertas yang berisi nomor telepon dari Mr. Monkey. Yap, itu ternyata adalah nomor dari Billy. Kemudian Hal pun membujuk Billy untuk menghentikan semua kekacauan ini, dan kemudian mereka berdua akan hidup bahagia. Namun di sini Billy enggan untuk mengikuti keinginan Hal, di mana Hal langsung panik dan mencari keberadaan anaknya yang di kamar mandi. Might just be a nice shortcut. What the fuck? Why didn't you answer Why the you door? care? Kejadian tersebut membuat perdebatan antara Hal dan Peter terulang lagi, di mana di dalam perdebatan itu tiba-tiba datang dan langsung menodong pistolnya ke arah Hal dan Peter dan menyuruh Hal dan Peter ikut dengannya. Kemudian pemuda itu membawa Hal dan Peter ke sebuah tempat di tengah hutan. Or I swear I'm gonna shoot you both like a lot of times. He's not going. Kemudian pemuda tersebut meminta Peter untuk mengambilkan boneka monyetnya, di mana mau tidak mau Peter pun mengikuti keinginan pemuda tersebut dan masuk melalui lubang anjing. Kemudian Peter pun mulai mencari keberadaan dari pamannya. Ketika ingin menaiki tangga, Peter sudah paham jebakan-jebakan yang ditaruh oleh pamannya sendiri. Kemudian scene memperlihatkan besarnya sarang tawon yang ada di hadapan Hal dan pemuda tersebut. Balik lagi ke dalam rumah di mana Peter berhasil menemukan pamannya. Did you know that? Hal never tells me anything. Of course he doesn't. Kemudian Billy menyuruh Peter untuk memutar kunci yang berada di belakang boneka tersebut. Di mana akibat paksaan dan desakan yang dilakukan oleh Billy, Peter pun memutar kunci boneka tersebut, di mana kemudian hal aneh pun mulai terjadi. Sarang tawon yang dihadapan oleh Hal tiba-tiba menurun, dan dengan sengaja tiba-tiba yang mengakibatkan tertembaknya sarang tawon tersebut, sehingga beberapa tawon pekerja pun keluar dari sarangnya. Dan yang terjadi, Hal yang melihat keanehan tersebut pun langsung bergegas untuk mencari anaknya di dalam rumah. Di dalam rumah, Billy pun menekan Peter untuk memutarkan kuncinya sekali lagi. Kemudian di mana monyet tersebut hilang kendali dan akan memukul drumnya berkali-kali. Di mana hal tersebut mengakibatkan penduduk satu kota di sekitar mereka mengalami beberapa tragedi alam yang sangat menganehkan, di mana banyak sekali penduduk yang meninggal dunia dengan keadaan yang tidak wajar. Kemudian tak lama dari itu Hal pun datang menemui Billy dan anaknya. Kemudian di mana Hal mencoba untuk membujuk kembali Billy, di mana ia mengajak Billy untuk hidup bersamanya dan mengikhlaskan kematian ibunya. I'm sorry your mom died. Fucking sucks. Hati Billy pun mulai luluh dan memaafkan kesalahan dari Hal. Namun tiba-tiba dan yap, Billy menjadi orang terakhir korban dari boneka monyet tersebut. Kemudian di perjalanan Hal dan anaknya Peter melihat sosok yang menghancurkan kota tersebut. Hingga film pun berakhir, ending yang sangat memonyetkan ya guys ya. Oke sobat ngelamun, bagaimana filmnya? Sangat creepy sekali bukan? Walaupun ada beberapa adegan yang tidak masuk di akal sehat ya guys ya. Dan untuk nilai yang terkandung dalam film ini yaitu jangan pernah kalian merasa dendam kepada seseorang ya guys ya, karena itu dapat menghancurkan diri kalian sendiri. Dan jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jika ada komentar atau titip salam boleh ya guys ya, langsung aja ditulis di kolom komentar. Bye bye.